Tiba saatnya kita akan mulai ibadah awal tahun kita di tahun 2021. Saya undang semua yang masih ada di luar untuk masuk ke dalam. Kita naikkan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Ku
kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu ya Bapa, untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan kami mengundang Engkau untuk bersama-sama dengan kami ya Bapa, memberkati kami dan memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Kami membuka lembaran baru di 2021 Tuhan hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Kami Tuhan siap untuk memulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan sore hari ini bahkan Tuhan jemaat-Mu yang hadir walau maupun Tuhan yang tidak hadir, kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati mereka ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Apa kabar saudara? Selamat tahun baru untuk kita semua. Happy New Year. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita naikkan pujian Tuhan kita.
tahun 2021 dan mengakhiri tahun 2020, saya undang untuk Tante Leing ya, yang pertama ya, Kak Bapak ya. Puji Tuhan. Tante Leing atau Om Iin? Oh, berdua. Silakan Tante, waktu dan tempat dipersilakan. Dari depan dulu, dari depan itu. Saudara memaafkan. Dalam tahun 2020, berkah cobaan tidak sedikit menimpa keluarga kami, saudara. Tetapi kami yakin, kami percaya, kami selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Tuhan setiap saat menolong kepada kami, supaya kami jangan sampai tergeletak, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang begitu, yang sanggup menolong kami sekeluarga dari jatuh, sakit, segala sakit penyakit. Tapi Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan sungguh baik bagi kami sekeluarga. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong kami. Bukan karena kuat dan gagal kami ya saudara, tetapi kami hanya bisa berseru, berserah hanya kepada Engkau. Tapi Tuhan setiap saat menolong kepada kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang sanggup menolong kepada kami semua. Di dalam tahun 2021 ini ya saudara, mari kita bergandeng tangan, yakin dan lebih percaya hanya Tuhan. Bukan selain Tuhan, tidak ada Tuhan yang sanggup menolong kepada kami. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Tapi kami yakin, kami tetap berserah. Kami tidak akan mundur, kami akan tetap maju sampai akhir hayat kami. Kami percaya dalam tahun 2021 ini, mari tahun adalah tahun ini, tahun membawa berkat bagi kami semua. Sekian, silakan. Puji Tuhan. Dilanjut oleh keluarga Tante Nom. Waktu dan tempat dipersilakan Tante. Selamat sore saudara-saudara, selamat dalam kasih Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Dan pertama saya mengucapkan selamat Natal 2020, tahun baru 2021. Semoga di tahun yang 2021 ini diberi pertolongan sama Tuhan. Dan saya juga ucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah melindungi, menjaga kami di tahun 2020. Walaupun banyak cobaan-cobaan, tapi Tuhan selalu menolong. Dan kami juga ucap syukur kepada keluarga Mas Tony yang sudah banyak sekali menolong kepada semuanya. Ucap syukur itu aja. Dan terima kasih. Haleluya. Kita naikkan lagi pujian refnya saja. Tuhan kita memang ajaib dan Tuhan kita memang enak. Amin. Tuhan
dikasih oleh Tuhan selalu berbakti di gereja GPD Maranatha Hargelis. Semuanya keadaan sehat, semuanya keadaan baik. Tuhan benar-benar luar biasa melindungi kita semua yang ada di tempat ini. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan. Selama tahun 2020 kami benar-benar bersukacita dalam artian sukanya banyak, senangnya juga banyak. Tuhan itu luar biasa. Kita sambut di tahun 2021 supaya di tahun 2001 membawa berkat seluruh jemaat, seluruh ibu-ibu yang berkeluarga seperti kami, punya cucu, punya anak, adalah anak-anak kami diberkati oleh Tuhan semuanya. Yang berbakti di tempat ini lebih giat lagi, lebih setia. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan supaya memberikan umur panjang bagi kami sekeluarga. Terutama kami mengucap syukur kepada keluarga Pastori yang sudah mendukung kami, yang sudah mendoakan kami. Tidak perlu diminta, pasti sudah mendoakan seluruh jemaat yang ada di sini. Terutama keluarga Pastori, keluarga Bapak Dedi, keluarga Bapak Tarigano, Bung Dedi, Bung Erwin di tempat ini. Semuanya itu bukan karena gagah kami, semuanya karena berkat Tuhan. Kami berharap ke depan semuanya dalam keadaan baik, walaupun keadaan sedang tidak menentu pada saat-saat yang kami sudah lewati. Secara manusia khawatir, tapi kita punya Tuhan, jangan khawatir. Karena penyakit corona di mana-mana sudah membuktikan kuasa Tuhan. Yang meninggal banyak, yang sembuh juga banyak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ke depan jangan sampai kita terpapar COVID-19. Semuanya Tuhan melindungi kami, melindungi umat-umatku di tempat ini. Walaupun sore hari ini jemaatnya tidak begitu banyak, mungkin ada keperluan keluar kota atau gimana yang tidak sempat hadir atau yang berlibur keluar kota, supaya dijamah oleh Tuhan, supaya dijaga oleh Tuhan, supaya sampai ke tempat tujuan, sampai dipulangkan ke rumahnya masing-masing di tempat ini atau di Hargelis yang bepergian. Kami menyaksikan kemurahan Tuhan, benar-benar nggak cukuplah untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, benar-benar luar biasa, benar-benar melindungilah kami bagi keluarga kami. Yang terutama kami sebagai jemaat Tuhan maupun secara tingkah laku kami banyak salah dan dosa atau ke keluarga Pastori, sekeluarga di tempat ini. Kami sekeluarga minta maaf sebesar-besarnya, biar Tuhan yang selalu melindungi atau memaafkan dosa-dosa kami yang kami lakukan, yang disengaja maupun disengaja. Terima kasih. Hanya sekian kesaksian kami atas waktunya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya dari Bapak Jeffrey, waktu dan tempat dipersilakan. Nanti dulu. Kalau gitu dari keluarga mamanya Miguel. Ya, Ibu Erlin. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Ayo Bu. Ayo Ibu. Jangan tegas sih. Ayo Ibu, Bu Erlin. Kalau gitu dari saya dulu sebentar ya saudara ya. Ya. Intermezzo ya saudara ya, biar gak kaku. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 untuk semua keluarga besar Jemaat GPD Maranatha Hargelis. Saya dari keluarga Sibarani mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua jemaat di GPD Maranatha karena selalu mengasihi kami. Walaupun kami jauh, tapi kami selalu diingat.
Walaupun kami di luar kota, tapi puji Tuhan sekarang zaman sekarang udah canggih ya saudara ya. Jadi walaupun kami hari Minggu nggak ke gereja, nggak ibadah, bisa tatap muka lewat live streaming di Facebook. Jadi bisa ketemu ngelihat Abang Leo, Om Erwin, sama yang khotbah gitu kan, jemaat semua. Itu melepas rindu ya saudara ya. Tapi masih lebih enak kalau ketemu langsung di sini, amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala Sidang di tempat ini dan juga keluarga Pastori yang selalu mendukung kami dan mensupport kami, mendoakan kami senantiasa. Semoga Tuhan yang membalas memberkati berlimpah-limpah untuk keluarga Pastori. Dan juga saya minta maaf secara pribadi apabila saya banyak kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan maupun tingkah laku saya yang kurang dewasa dan sering tidak tanpa sengaja menyakiti ataupun menyinggung. Saya minta maaf ya saudara ya. Kepada semua jemaat GPDI Maranatha juga saya minta maaf, dan suami saya juga minta maaf ya Pak ya. Dimaafkan ya saudara ya. Iya. Dan kita awali tahun 2021 dengan tawa ya saudara ya. Jangan ada air mata. Kalau air mata kegembiraan gak apa-apa, tapi kalau air mata kesedihan kita tinggalkan aja di tahun 2020. Kiranya nanti di tahun 2021 kami bukan lagi jadi keluarga Sibarani kayak ceker ayam yang kemana-mana cuma berdua aja. Kayak ceker ayam kan kakinya ayam cuma 2, jadi kemana-mana berdua aja. Semoga nanti jadi kayak kaki beca yang ada 3, kaki mobil yang ada 4, kaki truk yang ada 6. Amin. Iya. Iya. Kaki 1000 yang ada 1000 anaknya nggak apa-apa. Banyak anak banyak rezeki saudara. Kayak nanti ini kan sebentar lagi mau ada tortor. Dan saya aja yang gak ada anaknya, gak ada duitnya nanti, gak dapat duit. Kan banyak anak banyak rezeki. Semakin banyak anaknya nanti ikut nortor semua ada 1000-1000-nya dapat duit. Amin. Puji Tuhan, semoga keinginan kami dan kerinduan kami di tahun 2001 Tuhan berikan anak di tengah-tengah keluarga kami yang udah cukup kami rindukan ya saudara ya. Udah lewat lah masa-masa pacaran. Kalau sekarang kalau dulu bilang udah pacaran aja dulu, nikmatin aja dulu, katanya kayak gitu kan. Sekarang udah lewat masa pacarannya, udah nggak asik lagi. Jadi sekarang iya, jadi sekarang butuh orang ketiga, orang keempat, orang kelima berupa anak-anak. Amin. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami secara pribadi dan juga memberkati semua keluarga besar jemaat GPDI Maranatha Orkris. Puji Tuhan. Saya berikan lagi waktu untuk keluarga Pak Serianto untuk menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2020. Mengikutnya saya. Selamat sore, terima kasih. Pertama saya mengucap syukur di tahun 2020 ini anak saya, mungkin kita tahu semuanya, itu sakit lambung. Jadi lambungnya itu tadi itu diketahui itu lama. Jadi setiap dibawa ke dokter itu, ya dikasihnya nggak apa-apa, dibawa kemana-mana, sudah sampai pusing gitu. Ini anak ini sakit apa enggak? Sampai kita itu apa nyalain usaha tempat yang baru, apa karena usaha yang baru, macam-macam gitu. Nyalain tempat lah, nyalain dibawa ke Cirebon. Bahkan itu adik ibunya itu bahkan membawa ke luar negeri. Kok jauh banget deh. Ternyata itu sembuhnya di Jogja, nggak jauh-jauh. Bukan dokter yang tepat, Tuhan. Ternyata itu di lambung itu ada luka. Dan tidak sampai dioperasi. Dan di tahun 2020 ini nggak pernah sakit lagi. Jadi mengucap syukur, kita orang tua nggak pernah sakit lagi.
ya kita pun sudah tenang gitu, sudah tenang, nggak pernah makan juga udah bebas. Nah, kayak tahun sebelumnya itu hampir setiap minggu juga kayak badan ngurusin sakit aja, kemana-mana ngurusin sakit. Karena saya juga bisanya liburnya Sabtu Minggu. Apapun yang kita dapat di minggu itu ya habis di minggu itu. Jadi nggak untuk mikirin untuk hidup ya nggak tahu, karena habis kuat lagi. Belum obatnya belum jalannya. 2020 ini nggak sakit lagi, pernah sakit lagi. Semoga sembuh, sudah sembuh. Yang kedua, di tahun sempat keguguran istri saya ini, termasuk karena ngurusin kakaknya. Sebenarnya tadi ibunya capek, mungkin pernah masuk di rumah sakit di Jogja, di Gajah Mada, rumah sakit. Jalan kaki itu berapa hektar rumah sakitnya itu ya. Mungkin ibunya capek mondar-mandir ngurusin obatnya, akhirnya kan adanya jadi bulan waktu itu. Dan kalau Kak Marta bilang kaki 1000, ini tadinya mau kembar saya. Kalau misalnya jadi kakinya jadi langsung banyak, bukan lagi berempat tapi berlima langsung. Nah, tapi puji Tuhan dikasih lagi, tidak lama, Tuhan dikasih lagi. Semoga nanti sehat lahir dengan sempurna. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kami juga di sini sebenarnya bukan nggak ngerti sebenarnya di sini Hercules juga kami sebenarnya belum lama gitu di sini. Istri saya juga kalau ditanya sebenarnya kami ini orang nggak jelas sebenarnya, nggak jelas. Jadi kalau saya ditanya dari mana itu paling pusing. Dari mana Pak? Tuh, gimana jawabnya ya? Ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin selama ini juga belum ada yang tahu kami. Jadi kalau saya itu bapaknya orang Jawa, ibu saya orang Sulawesi. Istri saya pun ini aneh, bapaknya orang Bali, ibunya orang Jawa. Jadi kalau ditanya nggak ngerti juga, nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Jawa. Jadi bisanya bahasa daerah, bisanya daerah ibu. Kalau istri saya bisanya bahasa Palembang, nggak bisa bahasa Jawa juga. Jadi kalau ditanya dari mana ya nggak tahu dari mana, karena campuran itu. Saya sama-sama campuran. Ketemu di mana pun unik, tapi kalau saya cerita mungkin sampai sore, sampai malam nggak selesai. Ya. Jadi mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Sore Tuhan. Selanjutnya keluarga Bapak Siomi, waktu dan tempat dipersilakan. Keluarga Bapak Sianipar, waktu dan tempat dipersilakan. Keluarga Bapak Ferry, Malayangkai, waktu dan tempat saya persilakan. Saudara-saudara, saat ini kami tidak lupa kita merupakan ucapan selamat Natal. Saya kira belum terlambat dan selamat tahun baru bagi kita semua yang saya harap masih banyak yang kita belum bersalaman. Mudah-mudahan sebentar kita keluar kita bersalaman satu dengan lain. Saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya. Terlalu banyak pertolongan Tuhan dalam keluarga saya. Kami tidak bisa ceritakan. Kalau saya saudara-saudara, walaupun sakit, saya mau bilang sama istri saya itu berkat Tuhan. Saya bisa datang, cobaan masalah boleh datang. Kita tidak usah menghindar dari masalah, menghindar dari segala
segala percobaan. Tapi kita berharap dengan percobaan itu iman kita ditingkatkan. Jadi kita tidak usah lari dari masalah. Masalah datang, tapi kita hadapi semua itu dengan bersama Yesus. Dengan bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kalau bersaksikan pertolongan Tuhan dalam keluarga saya pada beberapa bulan lalu, saya menyaksikan di mana salah keluarga saya mendapat masalah ya. Adik saya yang tadinya kerja di BRI Sukabumi meninggal. Katanya cuma sakit lambung, saudara-saudara itu. Lambung ada sakitnya, kira-kira 3 bulan, 3 bulan lalu lah. Dia sakit lambung, bawa di rumah sakit. Cuma 2-3 hari rumah sakit meninggal. 2-3 hari sakit, tapi pertolongan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami. Dengan masalah ini, keluarga saya, tadinya adik saya itu ya saudara-saudara, waktu di kampung di Manado, dia itu ya imannya di seberang, kalau di Manado itu bilang gemim ya, gemim. Tapi setelah dia pindah di Sukabumi, kerja di Sukabumi, dia masuk Pantai Kosta, jadi dia jemaatnya Om Sukabumi sama Rompas, jemaatnya Om Rompas. Waktu itu katanya Pak Ferry yang gembalanya. Waktu kami mendengar itu masalah itu yang meninggal adik saya rasa gimana? Sebab adik saya itu yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya, dalam mamanya, adik-adiknya yang lain. Saya juga pernah dibantu oleh adik saya itu, saudara. Saya pernah pinjam tapi sampai meninggal ini ketiga, saudara. Jadi saya berpikir bagaimana ya keluarga saya. Sebab dia waktu itu kepala bank di BRI di Sukabumi. Beberapa kali saya ke sana. Dia dapat bantuan adik saya. Jadi kami mohon supaya saudara-saudara bantu keluarga saya yang Manado saya. Biar kita jauh, tapi doa itu tidak terbatas. Doa itu di mana saja kita berada. Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, masalah kita boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi Tuhan yang akan menolong kita. Kalau Tuhan di pihak kita, segala masalah boleh berlaku. Terima kasih kami ucapkan, dan banyak-banyak terima kasih juga kami ucapkan kepada gembala setempat yang selalu membantu kami, Pak Erwin, Pak Ibu Palit, ya. Selalu menolong kami. Ya, dia bukan apa saja yang mereka bisa bantu kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Semoga di tahun 2021 ini Tuhan selalu, memang masih tanda tanya besar bagi kita tahun ini, tanda tanya besar bagi kita, tapi kita yakin dan percaya bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh, Eda Maria udah berdiri. Langsung berdiri. Ayo, puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali beribadah dalam puji Tuhan Yesus Kristus. Kalau Ibu Gembala bilang kesaksian yang padat, singkat dan jelas, ya Bu Gembala. Ya, kalau saya pribadi, dari kami pribadi keluarga besar Maria Simombing mengucapkan selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021. Kiranya di tahun 2021 ini kita semakin diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita bergumulkan dalam tahun 2020, kalau di tahun 2020 kita belum mendapatkannya, di tahun 2021 ini kita yang tidak percaya semuanya akan kita dapatkan kalau kita berserah kepada Tuhan. Dari kami pribadi, kalau saya pribadi, kayak Mas Tata
2 katanya ceker ayam, 3 beca, 4 apa? Mobil. Kalau misalkan 4 truk ya. Oh, berarti kami kalau 6 berarti kan oh. Berarti teronton ya. Puji Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kami 4 anak, semuanya itu berkat kemurahan Tuhan, dan kami percaya kalau Tuhan sudah menitipkan anak-anak kepada kami. Tuhan percaya bahwa kami bisa menjadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dan kami orang tua berharap kalau anak-anak kami kelak akan menjadi kebanggaan kami, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dan saya juga minta doanya untuk Ibu Gembala dan keluarga pastor di sini, di mana nanti kalau Tuhan mengizinkan nanti malam suami dan adik ipar saya dan juga kakak saya akan pulang kampung karena dadakan ya saudara ya, cuman rencana 2 hari nih karena ada sesuatu hal yang terjadi di kampung sana. Kami mohon doa dan dukungannya, kiranya perjalanan mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun, sampai di tempat tujuan dengan bersukacita, bertemu dengan sanak keluarga. Demikian juga kembali nanti tiba di sini dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Di nama Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selanjutnya penutup ya saudara ya. Sisanya nanti untuk hari Minggu dari keluarga Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Perlu saya temani? Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru seluruh kita, kiranya di tahun yang baru. Saya percaya bahwa kita boleh ada pada saat ini karena perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi pada saat ini, kalau kita masih bisa, saya tadi malam berenung, puji Tuhan bisa melewati, menghabiskan kata 2020, dan kita masih ada pada saat ini. Di sini saya berpikir, saya patut mengucap syukur di mana segala sesuatu penuh kekhawatiran, tapi saya masih boleh berjalan setiap minggu dari tempat ini kembali lagi ke daerah Tangerang untuk melakukan pekerjaan saya. Jumat balik lagi ke sini dan tetap dengan aktivitas yang saya bisa lakukan, dan perjalanan pelayanan di tempat ini juga diberkati, dijaga, dilindungi sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Buat saya itu semua wow, dan kita patut memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini dari salam dari kami, dari kami keluarga Siregar, mengucapkan terima kasih bahwa apa yang bisa kami kerjakan sampai ini bukan karena kami, tetapi karena kekuatan doa jemaat. Amin. Karena jemaat yang begitu kuat menopang kami dan pelayanan di tempat ini, dan keluarga pastori semua menjadi dahsyat dan hebat, dan kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk di tahun 2021. Amin. Amin. Kami mau nyanyikan pujian, boleh ya? Ada sebuah lagu dan perenungannya. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di telan tanah yang gelap, tanpa seni tangga, namun
kehidupan dan pelayanan ini, tapi karena kami tahu jemaat mendoakan kami hingga kami dimampukan oleh Tuhan. Demikian salam dari kami. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Bersama Yesus. Pujian bila hati terasa berat. Haleluya Yesus. Bila hati terasa Dia berfirman, mari datanglah.
karena kuatan kehendak kami, melainkan oleh karena kekuatan yang daripada Allah. Kami yakin dan kami percaya Tuhan. Kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Agar di dalam tahun 2001 ini Tuhan, kami percaya tahun yang penuh berkah kami kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kami, hancurkan segala penyakit kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, seberapa ada saat ini Tuhan, mari Kau sucikan kami semua. Kami sudah banyak memuji-muji Engkau, agar puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang Kau agung di hadapan Engkau, agar kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya dan kami yakin Kau Allah yang kami sembah dan Allah yang luar biasa, Allah yang begitu dahsyatnya buat kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan kami Tuhan, layankan kami Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman. Mari Kau sucikan hati dan pikiran kami semua. Sembunyikan apa-Mu di belakang salib. Kata-kata lewat daripada Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kalau ada roh jahat yang mengganggu Tuhan, kami percaya dan kami Tuhan bersehati Tuhan, kami usir aja di dalam nama Yesus. Kami yakin dan kami percaya agar kami boleh leluasa menerima firman, agar firman boleh menjadi kekuatan. Kami pulang dengan suatu anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami yang sudah kami lakukan Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup menolong akan kehidupan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Buka ya saudara. Ngapa? Selamat tahun baru. Buka ya. Selamat tahun baru semuanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya tadi kaget. Ini cowok-cowok ganteng dari mana? Saya tanya sama Ibu Karti, oh itu tiga ini ya, itu ya. Ponakan ya, ponakan Bapak Siongging ya. Ini bapaknya, kenapa berpisah Pak dengan ibu? Gak muat ya, anaknya 3. Saya pikir dari mana ini? Puji Tuhan, selamat datang keluarga besar dari Bekasi, kakak dari Bapak Jesse Hongging yang bersama-sama merayakan tahun baru di tempat ini. Judulnya adalah Semangat Kebersamaan di Tahun Baru. Biasanya kalau tahun baru itu yang kita lakukan adalah kebersamaan, benar? Bapak Ibu Saudara, disediakan waktu kan biasanya kalau Natal, tahun baru untuk kita bersama-sama. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan punya kerinduan untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan di momen Natal, di momen tahun baru? Karena ternyata hari-hari ini manusia bukan hanya melakukan social distancing dengan sesama manusia, tetapi manusia melakukan social distancing dengan Tuhannya sendiri. Betul? Oh, Kak Jen, saya kan masih ibadah online. Ibadah online sambil makan keripik. Pemerintah menyuruh jaga jarak dengan sesama. Tapi kadang-kadang bukan jaga jaraknya secara fisik,
Tetapi hari-hari ini sudah tidak lagi menjadi satu hati. Itu yang Tuhan mau pulihkan di momen tahun baru ini, biar ada roh semangat kebersamaan yang dipulihkan dari keluarga kepada keluarga, pribadi kepada pribadi. Karena Tuhan tidak mau kita jaga jarak dengan Tuhan dan juga jaga jarak dengan sesama, walaupun secara fisik kita memang harus jaga jarak. Tetapi secara hubungan harus ada roh kebersamaan terus diciptakan. Karena memang hari-hari ini manusia itu kreatif. Disuruh jaga jarak dengan sesama manusia, tapi manusia melakukannya jaga jarak dengan Tuhan. Betul. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ketika ibadah online tidak bisa menggali sumurnya sendiri. Abis nyanyi gimana aja, abis ini gimana, ya kan? Orang Kristen kadang-kadang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan ke gereja, tapi harus disuapin seperti di gereja. Ayo nyanyi, ayo baca firman, ayo dengar firman. Tapi ketika pandemi itu datang, banyak orang Kristen yang kewalahan. Aduh gimana ya, ibadahnya gimana ya? Aduh, nggak enak ya ibadah di rumah. Tidak bisa menggali sumbernya sendiri. Dan itu yang dilakukan manusia hari-hari ini, menjauh dari Tuhan karena sudah tidak terbiasa lagi beribadah. Tapi di momen Natal kemarin dan di momen tahun baru ini, Tuhan mau memulihkan semangat kebersamaan di tengah-tengah saya dan saudara. Ketika momen Natal itu, dan saudara bayangkan, sebenarnya mujizat perkawinan pertama itu selain di Kana, terjadi mujizat ketika Yusuf mau menceraikan siapa? Haleluya, Maria. Oh, Allah langsung turun tangan. Allah mau setiap rumah tangga yang hadir pada saat sore hari ini dipulihkan kembali. Mungkin ada niatan mau berpisah, mungkin ada niatan mau pisah ranjang aja, pisah rumah aja. Aku gak suka lagi sama dia. Tapi di momen Natal dan tahun baru ini, Allah mau memulihkan kebersamaan. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kalau saudara selama pandemi ini jaga jarak sama Tuhan, di momen tahun baru ini kembali jalin kebersamaan dengan Tuhan. Sesudah kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, pulihkan hubungan kita dengan sesama, suami istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, pulihkan. Hagai 2 ayat 10. Hagai pasal 2 ayat yang ke-10. Itu 9. Ya. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bagikan, kalau kita membangun rumah-rumah di dunia ini, rumah tangga, rumah pelayanan, rumah berusaha kita, pekerjaan kita, harus didasari dengan dasar iman. Ketika rumah ini, apapun yang rumah yang saudara saat ini mengalami persoalan, dan saudara mau Tuhan memberi kepada mungkin rumah tangga kita, rumah usaha kita, rumah pelayanan kita damai sejahtera, ada berkat mengalir. Yang pertama harus ada kerukunan, harus
seia sekata. Coba ayat 5. Kalau kita mau ayat ini digenapi, janji Tuhan ini digenapi, kita buka ayat 5. Tetapi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Ini tingkat tertinggi. Demikian firman Tuhan. Turun lagi. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosef. Turun lagi imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, kalau berkat itu mau mengalir dalam hidup saya dan saudara, dari pucuk pimpinan tertinggi, kalau dalam rumah tangga, dari kepala rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya harus setia sekata. Saudara bukan hanya satu rumah, saudara satu kamar, tapi harus satu hati. Amin. Karena dalam keluarga yang kebersamaannya kuat, tidak sendiri-sendiri, ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Kesitulah berkat mengalir, kesitulah berkat Tuhan dicurahkan, kesitulah berkat-berkat itu dialirkan Tuhan. Kalau dari pimpinannya, bawahannya ada roh kebersamaan seia sekata. Jangan sendiri-sendiri, karena ada kekuatan dalam kesatuan. Tadi malam saya bangga, anak-anak muda, pemuda remaja juga di mana tahun Kris, menghabiskan, mengakhiri hari terakhir di tahun 2020 di rumah Tuhan. Amin. Mereka bersaksi satu demi satu. Siapa ketua pemudanya? Oh, langsung. Soalnya dia pas saya ngomong itu dia langsung. Tapi memang dia menggerakkan. Dia yang menggerakkan semua pemuda untuk bersatu, menghabiskan mengucap syukur di hari terakhir di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara menghabiskan waktu di mana? Di rumah masing-masing. Gak ada yang di diskotik kan? Oh, saya menghabiskan malam tahun baru, ajab. Ada? Nanti kena corona. Ya, jangan. Berbahagialah sore hari ini kita melangkahkan. Kemarin kita meninggalkan. Sekarang menginjak hari pertama di tahun 2021 di rumah Tuhan. Malaikat nyatet. Lagi di absen di saudara. Bapak ini si Homi. Hadir. Bang Adil hadir. Ada administrasi surga yang mencatat siapa saja orang-orang yang duduk di rumah Tuhan di hari pertama tahun 2020. Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara bayangkan ya, saya kembali ke momen Natal. Bagaimana perasaan seorang Maria? Bagaimanapun, walaupun yang dikandung Maria itu adalah sang juru selamat, tapi secara manusia, Maria itu mengandung anak pertamanya di usianya yang masih muda. Bukan seperti saya seperti ini, enggak. Usianya masih sangat muda. Ketika Maria mengandung bayi Yesus, saudara bayangkan ibu-ibu di sini yang pernah hamil, yang dicari kalau mau melahirkan siapa? Pasti bukan suaminya, ibunya. Benar? Karena ibunya lebih berpengalaman daripada suaminya. Saudara bayangkan seorang Maria. Kenapa Allah menggerakkan, mengirim gembala-gembala untuk datang ke
kandang itu. Allah kirim orang-orang Majus, paling tidak di saat-saat Maria mungkin mengalami suatu, dia nggak bisa cerita kepada siapa-siapa. Ibunya tidak ada bersama-sama dengan dia. Dia tidak lahir di rumah sakit yang penuh dengan fasilitas mewah. Dia lahir di kandang. Tapi paling tidak kehadiran para gembala, kehadiran para orang Majus menimbulkan kebersamaan yang membangkitkan semangat dari Maria dan Yusuf bahwa mereka melaksanakan misi Tuhan tidak sendirian. Mereka bersama-sama. Itu yang penting. Kalau saudara dalam keluarga, dalam rumah tangga saling bergandengan tangan, saudara akan kuat menghadapi badai apapun. Saya jamin kebersamaan itu melahirkan kekuatan yang luar biasa, apalagi kebersamaan di dalam Tuhan. Kadang-kadang hari-hari ini saudara, bapak-bapak yang kerja, ibu-ibu yang kerja, bapak-bapak mungkin gak tahu istri saudara menangis di kamar karena dicuekin. Bapaknya sibuk kerja dari pagi sampai malam, sampai wajah anaknya lupa. Betul? Istri kadang menangis, walaupun depan bapak-bapak mereka harus suka cita, karena kalau enggak ada berbong belajar. Tapi mungkin ada ibu-ibu, ada istri-istri menangis di kamar karena dia tidak lagi merasakan kebersamaan dengan suaminya. Tidak satu hati lagi karena suaminya sibuk bekerja. Bekerja boleh, tapi berikan waktu kebersamaan bersama keluarga. Mungkin di sini ada suami-suami yang istrinya sibuk bekerja sampai lupa tidak dilayani, tidak diperhatikan. Kalau suami-suami mungkin nggak menangis, tapi dia pergi mancing. Pelampiasannya nggak nangis, tapi mancing mungkin apa-apa. Tapi dalam hatinya dia menangis. Kenapa kita satu rumah tapi kok sendiri-sendiri? Istri berjalan ke kiri, suami ke kanan, anak ke atas, pembantu ke belakang. Itu ada satu rumah, suami istri satu kamar, tapi tidak lagi satu hati. Itu yang mau Tuhan pulihkan hari-hari ini. Jangan karena kesibukan, bahkan jangan karena kesibukan dalam pelayanan engkau melupakan keluargamu. Banyak orang Kristen pelayanan dari pagi sampai malam, istri anaknya nggak diperhatikan. Tuhan mau pulihkan itu hari-hari. Belajar dari pinguin. Apa yang saudara pernah lihat pinguin? Pinguin itu dia selalu berkelompok. Betul? Dia selalu berkelompok. Itu kurang lebih 5.000 ekor, saudara. Berkelompok. Saudara tahu, yang berada di paling barisan paling depan dalam lingkaran pinguin itu adalah pinguin yang kuat. Ketika badai datang, salju datang menerpa kelompok itu, pinguin yang kuat itu yang selalu siap menjaga pinguin yang lebih lemah di belakang. Sudah tahu ketika yang barisan paling depan ini, pinguin ini, dia sudah merasa lelah, dia ganti maju, yang di belakangnya maju ke depan, yang di barisan paling depan dia istirahat ke belakang. Itu yang dinamakan kebersamaan. Amin. Kenapa pinguin-pinguin ini kalau saudara lihat itu bertahan di cuaca yang begitu dingin? Karena cara kerja mereka begitu. Yang kuat melindungi yang lemah, yang diberkati memberkati yang kurang diberkati. Amin. Amin. Karena pinguin suka berkelompok, mereka bersatu dalam kebersamaan. Yang kuat
Jika suamimu mungkin hari-hari ini dalam keadaan lemah, jangan dimarahin, jangan dipojokin. Bangkitkan semangat. Amin. Istri-istri yang masih punya suami, kalau suamimu dalam keadaan lemah, jangan tambah lemahkan iman. Waktunya kita saling memeluk, menggenggam tangan, mengatakan bahwa kita akan hadapi ini bersama-sama. Amin. Anak-anak yang mungkin sudah tidak menghargai orang tua, sudah tidak hormat kepada orang tua, mulai hari ini hormati orang tua. Yang orang tuanya jauh, telepon, apa kabar ma? Apa kabar pak? Amin. Orang tua jalin kembali hubungan yang harmonis dengan anak-anak. Itu yang dinamakan roh kebersamaan. Percaya, ketika kita bersatu dalam kekuatan, dimulai dari rumah tangga, maka gereja Tuhan akan kuat. Dalam pelayanan, ciptakan kebersamaan. Suami-suami, beri dorongan kepada istri untuk maju. Berdiri untuk keluargamu, berdiri untuk suamimu, berdiri untuk istrimu, berdiri untuk keluargamu, berdiri untuk gerejamu. Karena ketika ada roh kebersamaan, berkat itu mengalir tiada henti. Dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan, ciptakan roh kebersamaan ini. Ciptakan rasa kekeluargaan dalam gereja kita. Ilustrasinya itu dalam tanda kutip. Kalau saudara habis makan bersama, jangan langsung pulang. Ini tanda kutip ya. Cuci piring bersama, bersihkan ruangan ini bersama, sapu dan pel bersama. Itu namanya kebersamaan. Bukan berarti saya nyuruh para cuci piring, enggak. Ini cuma ilustrasi. Ya. Ada kebersamaan. Kita saling bergandengan tangan. Kita belajar dari kisah. Ada 2 kisah orang lumpuh. Satu orang lumpuh itu bisa sembuh seketika. Tapi satu lagi, dia butuh waktu 38 tahun baca ayat. Sama-sama lumpuh, saudara. Yohanes 5. Ini sama-sama lumpuh, tapi ada perbedaan dalam waktu kesembuhan. Yohanes 5 ayat 2-7. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Jadi setiap orang yang sakit, ketika ada goncangan air, harus cepet-cepetan. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ayat 5. Di situ, saudara lihat ayatnya. Saya sedih bacanya. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lah kok bisa 38 tahun? Saudara bertanya-tanya nggak?
berada di komunitas orang lumpuh. Ini mencerminkan kita tahu teman seiman kita kekurangan, tapi kita pura-pura nggak lihat. Kita tahu teman seiman kita butuh untuk dibangkitkan semangatnya, tapi kita pura-pura nggak dengar. Kita mungkin tahu teman seiman kita butuh pertolongan, tapi kita pura-pura nggak ngerti. Itu yang terjadi pada orang lumpuh yang 38 tahun. Itu kalau ada award paling lama sakit dia dapat. Bayangkan mujizat itu sudah ada. Yang duluan masuk ke kolam Bethesda, ketika ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan air itu, pasti sembuh. Sudah bayangkan bagaimana teman-teman dari orang buta ini tidak ada satupun. Sudah bayangkan betapa bebannya komunitas di sekitar orang-orang lumpuh ini. Bisa-bisanya sudah tahu orang ini lumpuh, gak bisa jalan, yang mau dituntun, dianteri, nunggu, tidak dilakukan. Tapi sudah lihat perbedaannya, sama-sama lumpuh. Markus 2, akhirnya orang lumpuh ini sembuh karena bertemu dengan Yesus. Sudah baca sendiri endingnya. Markus 2 ayat 2-4. Ini orang lumpuh yang kedua, sama-sama lumpuh. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Saudara, bayangkan cerita ini. Bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi ketika Yesus ada di Bait Allah, orang berkerumun, sudah tidak ada tempat, penuh, susah. Di depan juga penuh. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya sama-sama lumpuh kan? Digotong oleh 4 orang. 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Secara manusia tidak ada harapan karena sesat. Tapi apa yang dilakukan oleh 4 teman orang lumpuh ini? Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbalik. Sudah bayangkan, sama-sama lumpuh, tapi orang lumpuh yang kedua punya 4 orang teman seiman yang tidak kenal lelah. Dia berusaha mencari jalan, dia berusaha mencari cara agar orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus. Mereka sampai membongkar atap. Pintu depan sudah tidak bisa dilewati. Mereka naik ke atas genteng, mereka turunkan di depan Yesus. Orang lumpuh itu sembuh seketika. Apa bedanya dengan orang lumpuh tadi 38 tahun? Tidak ada yang tahu. Jadilah seperti 4 orang teman orang lumpuh. Saya baca ini, hati saya ditampar, bukan lagi disentil, ditabrak. Teman-teman ini yang berempat ini, roh itu biar ada buat saya dan saudara melakukan. Ada roh kebersamaan. Ketika kita tahu teman kita membutuhkan pertolongan, mungkin tidak ada jalan. Ketika kita mau menolong orang itu tidak ada jalan, cari jalan. Seperti keempat teman orang lumpuh ini, dia bongkar atap, dia turunkan. Mungkin cara manusia nggak sopan, betul? Bongkar atap orang loh, bongkar atap itu rumah ibadah mungkin. Tapi mereka berjuang dengan keras agar teman-temannya ini yang sakit lumpuh bisa disembuhkan, bisa dibawa ke depan Yesus. Biar
teman mereka yang sakit lumpuh. Oh, mujizat terjadi. Orang lumpuh itu disembuhkan. Tidak membutuhkan waktu 38 tahun. Tapi ketika Tuhan melihat kebersamaannya dan ada iman di dalamnya, mujizat terjadi. Oh, haleluya. Saya yakin roh kebersamaan ini harus dialirkan di gereja jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau lagi bukan sendiri-sendiri, tapi saling bergandengan tangan. Ada roh kebersamaan di antara saya dan saudara. Jemaat Tuhan bersatu, saling menghibur, saling menopang, saling menguatkan, saling menengok. Amin. Bangkitkan, saudara, roh kebersamaan ini. Buat itu saudara ada di dalam dunia ini. Ayat terakhir, kenapa jemaat yang mula-mula itu diberkati Tuhan? Kisah Para Rasul 2 ayat terakhir, ayat 44-47. Dan semua orang yang percaya, yang telah menjadi percaya tetap oh, kami dulu bersatu nggak, Jen? Dulu. Sekarang enggak lagi. Gereja Tuhan di tempat ini harus tetap bersatu. Mau 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Amin. Oh, amin, mobil mereka. Rumah Marta, rumah saya juga. Oh, enggak ya. Tahu dia juga lah. Ayat ini jangan ditafsirkan seperti itu ya, saudara. Maksud di sini saling berbagi. Kalau saudara diizinkan Tuhan lebih diberkati, berkati teman seimanmu yang belum waktunya diberkati. Amin. Kunci pertumbuhan jemaat mula-mula yang pertama adalah mereka tetap bersatu. Mau mereka dari 5 orang, dari 10 orang, dari 100 orang, dari 1000 orang, mereka tetap bersatu seia sekata, bergandengan tangan, tetap kompak, menciptakan kebersamaan seperti teman 4 orang teman yang lumpuh ini bersatu. Oh, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau teman orang yang lumpuh ini, yang 2 tidak bersatu, nggak mau, saya malu naik ke atap. Tidak terjadi mujizat kesembuhan. Tapi yang 4 ini kompak, naik ke atas, berani. Kalau orangnya kayak Om Denny naik ke atap, bruk. Saya yakin orang-orangnya kayaknya mungkin seperti Om Slamet semua. Naik ke atas, misalnya kayak Om Denny, apa Bapak Omri, naik ke atas berempat. Oh, Tuhan Yesus lagi ngomong, bruk. Empat-empatnya sama orang punya jatuh, bruk. Sakit langsung disembuhkan sama Tuhan Yesus. Ngopi bareng. Ya, itu kebersamaan. Kita tertawa bersama, tapi kita bisa menangis bersama. Oh, karena tidak selamanya kita bisa tertawa bersama. Ada kalanya duka itu datang, ada kalanya kesulitan itu datang, ada kalanya persoalan diizinkan Tuhan. Itu fungsinya teman seiman. Kita bergandengan tangan. Hai bro, ayo ke gereja lagi. Kayak Ami, Yumi, ayo dong pelayanan lagi. Luar biasa. Anak-anak muda di GBD Maranatha Gelis, mereka bersatu, menggerakkan teman-temannya untuk maju dalam pelayanan Tuhan. Luar biasa. Mana Riannya? Mana Rian ini? Ditunggu-tunggu tadi malam main gitar gak datang-datang. Gimana Mi? Kamu kurang promosi ya? Aduh, Bapak Ibu. Ampun Pak. Yang kedua, tetap bersatu ya. Yang kedua, kunci pertumbuhan jemaat mula-mula, miliki roh yang suka memberi.
Yang ketiga, 46. Dengan apa saudara? Bertekun. Dan dengan mereka berkumpul tiap-tiap hari. Saudara, cuma tiap-tiap minggu aja susahnya minta ampun. Ini tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mungkin ini rumah ibadah rumah tangga, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus. Ada tulus hati ya. Jangan menikung. Penting makan ya. Perut kenyang. Hati senang kayak Excel. Tadi malam dia 3 kali nambah. Luar biasa. Di saat yang main-main kembang api, oh dia itu kebersamaan. Yang punya daging membawa daging. Yang punya jagung bawa jagung. Itu kebersamaan. Menangis bersama, tertawa bersama, bertekun. Harus ada ketekunan. Di tengah pandemi ini, saudara harus lebih mendekatkan diri. Jangan melakukan social distancing dengan Tuhan. Amin. Cukup jaga jarak dengan manusia. Tapi kalau sama Tuhan, jangan melakukan jaga jarak. Dia sumber segala. Saya mau undang pemain musik. Pulihkan hubungan kita dengan Tuhan dulu hari-hari ini, saudara. Jadikan momen tahun baru ini untuk membangun hubungan erat. Suami istri saling bergandengan tangan kembali. Anak dengan orang tua saling kompak satu dengan yang lain. Mau? Amin. Mau? Amin. Yang amin operin mulu. Yang lainnya kemana? Udah lapar ya? Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari minta sama Tuhan malam hari ini. Ada roh kebersamaan di antara kita, di antara jemaat Tuhan, di antara keluarga dengan keluarga. Nyanyikan pujian ini. Mungkin kita tidak tahu musim ke depan musim apa. Tahun lalu kita mengalami musim pandemi corona, tapi yang pasti pertolongan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Mari berdiri jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa kita akan selalu dijaga, ditolong. Apapun musim yang akan kita lewati di depan nanti, percayalah, selagi ada kebersamaan, kita akan tetap diberkati Tuhan. Nyanyikan pujian dengan iman di awal tahun. Musim akan selalu berganti. Ini yang harus kita pegang. Kasih Tuhan tetap abadi. Percaya tidak akan pernah berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Tuhan. Aku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
oleh iblis, yang dirusak oleh setiap roh jahat, malam hari ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Ada roh kebersamaan dalam rumah tangga, pada rumah tangga. Ada roh kebersamaan dalam pelayanan kami. Ada roh kebersamaan dalam komunitas jemaat Tuhan di tempat ini. Satukan kami boleh bertekun seia sekata, saling bergandengan tangan di dalam Tuhan. Kami menangis bersama, tertawa bersama, bersuka cita bersama, karena roh kebersamaan itu mengalir di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan iman, virus corona Tuhan, Engkau jauhkan dari setiap kami. Kami akan ditutup bungkus, dilindungi dengan kuasa darah-Mu, dan kami akan sehat, sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Setiap perjalanan kami Engkau berkati, setiap kehidupan rumah tangga kami Engkau berkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami ada dalam berkat Tuhan malam hari ini, dan di sepanjang tahun ini Tuhan berkat-Mu mengalir berlimpah atas hidup kami. Kami tidak peduli apapun Tuhan Yesus, prediksi Tuhan dunia ini Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, yang kami tahu bahwa peliharaan penyertaan Tuhan akan selalu memberkati hidup kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami melangkah di tahun ini dengan iman, dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita dari Tuhan. Engkau akan menyertai kami, melindungi kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak akan lagi Tuhan bimbang, tetapi kami menguatkan hati dan pikiran kami, meneguhkan kami bahwa Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kedua. Kita angkat pujian Tuhan kita. Haleluya.
kita masuk ada kekuatan? Gak ada ya? Saya mewakili keluarga Pastori mengucapkan selamat datang untuk keluarga besar dari Ihombi. Benar ya Om ya? Ya, selamat datang dari keluarga besar dari keluarga Ihombi dari Bekasi. Selamat datang di gereja kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kita semua. Terus untuk ibadah hari Minggu jam 7 pagi kita akan adakan ibadah kembali ya, jam 7 pagi, dan anak sekolah Minggu jam 8 pagi diadakan perjamuan suci ya, perjamuan suci. Mengapa kita nggak ambil minggu ini atau hari ini? Karena hari ini ada perjamuan kasih, yaitu makan-makan bersama. Jadi jangan pulang dulu ya Om ya, jangan buru-buru kan, nggak buru-buru toh. Iya, nanti ada makan bersama kita. Terus nanti Bapak Ibu yang mau mengambil ayat mas dan tersedia di sini silakan ambil. Jangan double ya, ayat mas cuma satu. Kalau double bukan ayat mas jadinya. Ya, terus ada masukan lagi Ibu Jen? Nggak ada ya, pengumuman dari saya demikian. Ada tambahan dari langsung atau enggak, tutup dulu aja lebih jadi bisa, baru kita acara ya. Kita akan tutup dulu ibadah kita. Setelah itu kita akan tampilkan pemuda remaja akan menortor tarian dari Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu yang punya berkat, berilah mereka modal untuk mereka menabung di tahun yang baru ini ya. Biasanya gereja doang yang kasih buat mereka. Hari ini Bapak Ibu berilah yang terbaik buat anak-anak kita supaya mereka semangat mengawali tahun baru ini dengan satu hal yang buat modal buat mereka ya. Amin. Ada orang tanya kenapa harus menonton? Nanti sisian kita bikin biar kita kasih angpau buat anak-anak juga ya. Nah, jadi adil. Emang adil? Emang adil. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Jangan buru-buru pulang. Setelah ini kita boleh makan malam bersama. Selalu untukmu, selalu. Sehingga Tuhan virus ini boleh berhenti dan
muliakan, kami berdoa juga ya Bapak, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati mereka dengan hikmat, roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Karena kesejahteraan bangsa ini menjadi kesejahteraan bagi kami. Berkati Haul Gelis Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, teman-teman kudusan Tuhan, supaya semua dalam keadaan diberkati Tuhan. Tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kami, tahun jawaban atas setiap doa kami, tahun jawaban atas setiap pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami rebut kemenangan itu dengan kekuatan iman kami. Engkau yang sakit sembuh, engkau yang kekurangan diberi kelimpahan, engkau yang dalam keadaan lemah diberi kekuatan yang baru. Bahkan engkau yang saat ini merindukan sesuatu, Tuhan jamah dan berikan yang terbaik. Karena apapun yang dari Bapa adalah yang sempurna, dan kami percaya Tuhan, kami boleh sempurna karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati ibu-ibu yang belum mengandung, berkati Tuhan ibu-ibu yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Oh, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan suami-suami yang takut akan Tuhan, menyertai kehidupan keluarga demi keluarga di jemaat di tempat ini. Anak-anak yang takut Tuhan, istri-istri yang takut Tuhan ada dalam keluarga mereka. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Purba, Ibu Morina Manalu yang sedang ada di Tuhan Yesus kampung. Kau memberkati mereka. Juga Tuhan keluarga Bapak Si Homping yang akan berangkat menuju kampung Tuhan. Kau juga memberkati perjalanan mereka. Kau menolong mereka, beri kekuatan, kesehatan. Bapak jaga, lindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan berangkat dengan nama Tuhan, dan mereka akan kembali membawa sukacita. Terima kasih Bapak, keluarga demi keluarga, baik yang ada di rumah menyaksikan live streaming maupun yang ibadah di gereja. Tuhan, Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya Tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapa.